Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Ma'un Anti Tunas Melati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersuara kembali dalam rangka untuk mempelajari 3 perkara penting yang wajib untuk kita pelajari dengan kita rujukan Syarhu Al-Usuli As-Salasati, buah pena dari Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu untuk melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Annal hanifiyata millatu Ibrahim. Sesungguhnya Al-Hanifiyah adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang isinya mengajarkan anta'budallaha wahdahu, engkau beribadah kepada Allah saja, mukhlishan, dengan memurnikan lahu untuk Allah ad-dina, seluruh amalan ibadah. Dan kelihatannya ini mudah diucapkan ya, memurnikan untuk Allah seluruh amalan ibadah. Kadang kita di hadapan manusia bisa berakting seperti orang yang soleh, tapi coba ketika kita sendirian, belum tentu kita sama dengan ketika berada di hadapan manusia. Itu menunjukkan bahwa memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah tidak semudah yang kita ucapkan. Karena ketika kita sendirian, kita lebih berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ketika kita dilihat oleh banyak orang. Wa lidzalika amara Allahu jami'an nasi. Allah SWT menyuruh seluruh manusia, yaitu agar seluruh manusia menyembah dirinya, memurnikan seluruh ibadah hanya untuknya. Wa khalaqahum laha. Dan inilah alasan atau tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Tujuannya diciptakan untuk menyembah Allah saja. Apapun aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan, itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna", tidaklah aku menciptakan bangsa jin, wal insa, dan bangsa manusia. Secara urutan, manusia dulu atau jin dulu? Jin dulu, ya. Adam belum dibuat oleh Allah, jin sudah dibuat. Jadi setan duluan daripada manusia. Jin nanti akan terbagi menjadi dua. Ada yang bertauhid, ada yang kafir. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa kecuali liya'buduni, agar menyembahku. Tapi realitanya, faktanya di lapangan, kalau kita hitung, kita ketik di Google gitu ya, ada sekitar 7 miliar manusia. Yang tercatat sebagai penyembah Allah itu sekitar 1,5 miliar saja. 5,5 miliar itu tidak menyembah Allah SWT, alias kafir. Ya, berarti terbukti ya, tidak mudah ternyata manusia itu menyembah Allah. Buktinya lebih banyak yang tidak menyembah Allah. Bersyukurlah kita di masjid ini diberikan harta yang paling mahal, yaitu apa? Hidayah. Tidak semua Allah berikan. Berarti kita termasuk orang-orang yang Allah pilih di antara 7 miliar manusia. Wa makna ya'buduna, apabila kita mendapatkan di dalam Al-Quran kata-kata ya'buduna atau dalam bentuk fi'il madhi, abada, abadtu, dan seterusnya, maka berdasarkan penafsiran murid Rasulullah yang terbaik, ahli tafsirnya Rasulullah siapa? Ada yang tahu? Ahli tafsirnya Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Arti dari ya'budun itu maknanya yuwahhiduna, mengesakan Allah. Bukan hanya sekedar menyembah, mengesakan Allah dalam ibadah. Bukan sekedar ibadah saja. Wa a'dhamu ma amara Allah bihi, dan perintah Allah nomor 1 yang paling tinggi at-tauhidu, yaitu tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah bil ibadah, dalam seluruh ibadah. Wa 'adamu ma naha anhu, dan larangan yang paling besar nomor 1 yaitu asyirku. Apa itu? Syirik, mempersekutukan Allah. Wa huwa da'watu, yaitu menyembah ghairihi, menyembah kepada selain Allah, ma'ahu, dan dia juga menyembah Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah, dan seterusnya. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, agar saudara satu suku Quraisy di Mekah suruh meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Berapa lama? 10 tahun siang dan malam. Ya, ada yang mau, ada yang memusuhi, ada yang menerima, ada yang memusuhi. Tanggung-tanggung yang memusuhi sampai akan membunuh Rasulullah SAW. Siapa? Pamannya sendiri. Siapa namanya? Abu Lahab. Berapa kali anak-anaknya Abu Lahab akan melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga Abu Lahab matinya dalam keadaan dipenuhi oleh bisul seluruh badan, busuk selama 3 hari 3 malam, tidak ada yang berani menyentuh mayatnya.
kemudian didorong mayatnya masuk ke dalam lubang lalu ditutup. Lebih hina dari binatang. Ya. Wa'adawna anhu asyirku wa huwa da'watu ghairimahu wa dalilul qawlu ta'ala, dalil di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha. Ini adalah ucapan Allah yang dihafal oleh malaikat Jibril, lalu kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad. Isinya u'budullaha wa'budullaha, sembahlah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain. Wala tusyriku bihi, janganlah kalian mempersekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun. Ya. Diucapkannya mudah, tapi pada prakteknya di lapangan tidak semudah yang diucapkan. Baru-baru kali ini, belum lama ya, di Singkawang ada anak kecil umurnya kurang dari 2 tahun, berapa bulan itu, belasan bulan. Apa yang terjadi? Pembantunya meminta kepada siapa? Bukan kepada Allah, kepada setan. Melalui perantaraan dukun disiarkan. Nauzubillah min dzalik. Live. Padahal mengaku orang kafir atau orang Islam? Orang Islam. Ini sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa dakwah tauhid belum selesai. Menunjukkan bahwa banyak orang Islam yang masih bodoh, masih jahil. Ya. Hilangnya nyawa anak kecil dengan hilangnya keimanan, lebih besar mana musibahnya? Lebih besar hilangnya keimanan. Anak kecil tidak berdosa, dia meninggal insya Allah surga. Karena dia anak dari seorang pasangan suami istri beragama Islam. Tapi pembantunya yang suka jaga itu, dia mengaku muslim, dia mengaku kesurupan, lalu kemudian dicarikan dukun. Akhirnya sudah ditemukan kan bayinya, apa anak kecilnya, ya lagi diselidiki, nggak tahu siapa pembunuhnya. Ya, belum lama itu Singkawang. Ini menunjukkan dakwah tauhid belum selesai. Masih banyak orang yang masih memanggil dukun. Ya, kalau di Saudi dukun itu dipanggil, nggak mau tobat dipenggal kepalanya. Karena dia merusak, ya, merusak tauhid. Dukun di Saudi itu banyak sekali. Kalau nggak mau bertobat dipenggal kepalanya. Karena dia bersekutu dengan bangsa jin kafir, dengan setan. Ya, jin muslim nggak mungkin mau diajak berbuat syirik. Ya. Ini sangat memprihatinkan. Ya. Fa idza qila laka, dan jika kamu ditanya, ma al usulu as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, 3 perkara utama yang wajib untuk dipelajari bagi setiap muslim dan muslimah. Ini pertanyaan pertama kali masuk SD, masuk TK. Nah, ini kitab dasar, ya. Gurunya bertanya kepada murid-muridnya, nah, 3 perkara utama yang wajib untuk dipelajari itu apa? Ya. Lalu anak-anaknya perdiam, nggak tahu. Gurunya menyampaikan jawabannya. Jawabannya adalah 1, ma'rifatul abdi rabbahu. Dia wajib mengenal Tuhannya. Apalagi 2, gurunya jawab lagi. Muridnya tirukan, anak-anak TK, anak-anak PAUD. Ya, saya pernah itu umroh, lihat anak-anak TK diajari sama ustazahnya. Ya. Yang kedua apa? Wadinahu, mengenal agamanya. Yang ketiga apa lagi? Wa nabiyahu Muhammadan SAW, mengenal nabinya. Kita tidak wajib mengenal tokoh-tokoh sepak bola,
tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh apapun, tidak wajib. Tapi mengenal Nabi Muhammad hukumnya wajib. Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau kita tidak kenal? Karena modal mencintai Rasulullah itu bisa mengantarkan kita bisa mencintai Allah. Ya. Qala Asy-Syarih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizallah taala, as'alullaha laka ar-rasyada. Penulis kitab ini mendoakan pembacanya dan mendoakan orang yang mendengarkannya, an yarsudaka Allahu li ta'atihi wa yuwaffiqaka laha, agar Allah memberikan bimbingan kepada saya selaku pembaca dan kepada yang mendengarkan pembacaan kitab ini, agar kita mudah untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doanya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Ya, diucapkan setelah sholat 5 waktu, diucapkan antara adzan dan iqamah, diucapkan ketika sujud, diucapkan sebelum salam, diucapkan ketika turunnya hujan, diucapkan sebelum maghrib di hari Jumat, sesaat sebelum maghrib di hari Jumat, diucapkan pada sholat tahajud dan seterusnya. Ya. Dan semoga Allah memberikan taufik, yuwaffiqoka. Apa itu taufik? Banyak orang yang namanya Pak Taufik. Apa maksudnya taufik itu? Taufik itu adalah petunjuk dari Allah sehingga hamba tersebut mampu mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. Banyak orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak mampu mengamalkannya, berarti dia belum diberi taufik. Ya, taufik itu hidayah kedua setelah kita mendapatkan ilmu. Ya, jadi mustahil orang itu diberikan taufik kalau dia masih bodoh. Bagaimana dia mengamalkan ilmu? Ilmunya nggak punya. Jadi pertama dia harus mendapatkan ilmu dulu. Setelah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang hasanah, mana yang sayyi'ah. Setelah itu dia minta lagi kepada Allah agar diberikan taufik, hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Dia tahu keutamaan sholat sunnah 2 dia laksanakan. Dia tahu keutamaan sholat tahajud dia lakukan. Dia tahu keutamaan sholat rawatib dia kerjakan. Dia tahu keutamaan baca Al-Quran dia amalkan, dan seterusnya. Ya, itu namanya taufik. Ya. Al-Hanifiyatu millatu Ibrahim, hiya ibadatullahi ma'al ikhlasi. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wa sumiyat al-hanifiyatu al-hanifiyata minal hanfi wal maili likauniha ma'ilatun an syirki ila tauhidi wa lihada tusamma al-millata al-awjah. Al-Hanifiyah itu berasal dari
masdar al-hanfi wal maili. Maknanya secara kamus menjauhi, condong dan mendekat kepada sesuatu. Itu namanya al-hanfi dan maili. Menjauhi apa? Ma'ilatun anisyirik, menjauhi syirik. Yang menjauhi syirik sejauh-jauhnya, jangan dekat-dekat. Ini justru malah memanggil dukun. Itu bukan menjauhi, mendekati namanya. Jadi hanif, ya, al-hanifiyah itu menjauhi, condong ila tauhid, condong mendekati tauhid. Walihada tusamma al-millata al-awjah, di annaha ma'ilatul an-syirki ila tauhid fahiya binisbati li tauhid millatun mustaqimiyah. Jadi makna hanifiyah itu kalau dikaitkan dengan tauhid maksudnya adalah agama yang lurus, terbebas dari kebengkokan, terbebas dari kesyirikan, terbebas dari kebid'ahan, kemaksiatan. Ya. Wa binisbati lisyirki millatu hanifiyatun millatu ma'ilatun anhu. Dikaitkan dengan syirik maksudnya adalah agama yang lurus, terhindar atau jauh dari kesyirikan. Dan inilah yang diajarkan oleh guru kita, siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Beliau ketika melakukan studi ke luar negeri, kemana? Ke Saudi Arabia. Apa yang beliau pelajari? Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berdasarkan riset dari Profesor Dr. Haidar Nasir dan Ustaz Lukman Hakim LCA dari Yogyakarta. Dua sumber rujukan Syekh Ahmad Dahlan yang harus kita kenal. Di antaranya kitab ini. Jadi kita masuk Muhammadiyah, insya Allah akidahnya selamat kalau kita menauladani rujukan-rujukan yang dipegang oleh Mbah Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimahullahu ta'ala. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbing aku ke jalan yang lurus, siratal mustaqim. Dinan qiyaman, agama yang benar. Millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Hanifan, yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Surat Al-An'am 161. Kalau ayat ini dibacakan di hadapan ahli kitab, di hadapan Yahudi, di hadapan Nasrani, seharusnya mereka tidak tersinggung. Kenapa? Karena bapaknya Nabi Musa, moyangnya Nabi Isa sama Nabi Ibrahim. Moyangnya Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim. Pada dasarnya Nabi Musa adalah muslim. Orang yang mengikuti Nabi Musa di zamannya bukan Yahudi, tapi muslim. Atau Yahudi di zaman Nabi Musa muslim, Yahudi di zaman sekarang bukan muslim. Nasrani di zaman Nabi Isa muslim, Nasrani di zaman sekarang kafir. Bahkan orang Islam itu lebih Nasrani daripada Kristen kalau kita betul-betul mengikuti Nabi Isa. Di dalam Injil Nabi Isa mengharapkan babi, khamar,
Ya, sementara mereka banyak menghalalnya. Justru kita lebih mengamalkan ajaran Nabi Isa daripada orang Nasrani itu sendiri. Ya. Idzan fal hanifiyatu sumiyat hanifiyah likauniha ma'ilatun an syirki ila tauhid wal hanifu huwa al muslim. Jadi orang yang menjauhi kesyirikan, condong mendekati tauhid, berarti dia adalah orang yang hanif. Ini nama yang bagus ya. Kalau misalnya punya keturunan namanya siapa? Hanif. Maksudnya adalah dia menjauhi kesyirikan, condong mendekati tauhid. Orang yang hanif, orang yang jauh dari kesyirikan, menjaga tauhidnya, dia adalah muslim. Muslim dia. Jadi di zaman Rasul, cara membedakannya, kalau orang tersebut sudah meninggalkan kesyirikan, maka muslim dan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang sulit membedakan antara muslim dan kafir. Boleh dibuka kata-kata saya. Sekarang ini agak sulit membedakan muslim dan kafir. Saya pernah datang ke makam yang ada di Batu Layang. Ya, hari Kamis saya berangkat asar sampai sana malam Jumat. Di makam-makam tersebut rupanya banyak sekali kaum muslimin. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha. Orang kita sendiri yang punya keyakinan kalau mengucapkan subhanallah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan alhamdulillah, membaca Al-Quran di tempat tersebut lebih mustajab daripada di masjid. Dan saya sudah nanya langsung, sebelah kanan ibu-ibu, sebelah kiri bapak-bapak. Nah, saya sindir ya, Bu, apakah ada hajat yang belum terkabul, kok jauh-jauh ke sini ngapain? Demikian juga bapak-bapaknya saya tanya, apakah ada cita-cita yang belum tercapai kok jauh-jauh ke makam ini? Apa jawaban mereka? Keimanan saya sudah tipis. Saya kalau ke makam ini, beribadah di makam ini, serasa iman saya naik. Apakah tak cukup beribadah di masjid? Kan masjid tempat terbaik. Masjidil Haram, Masjidil Nabi, Masjid Al-Ma'un, tempat terbaik di muka bumi, masjid. Tempat terbaik untuk beribadah. Kedua di rumahnya, di kamarnya. Ternyata banyak kaum muslimin yang punya keyakinan makam itu lebih khusyuk untuk dijadikan tempat ibadah. Kalau mau bukti silakan buktikan sendiri ke sana. Malam Jumat itu. Saya rekam itu. Rekamannya saya tampilkan di Masjid Hidayatullah. Sebelum saya menyampaikan kitab Syarhu Al-Qaidil Arba. Karena kalau hanya teoritis nggak ada bukti susah. Saya tampilkan itu. Baru mereka percaya. Dan yang mengkeramatkan kuburan bukan hanya di zaman sekarang. Musuh bebuyutan Rasulullah, Abu Jahal, ketika perang Badar, apa yang disebut? Makamnya Lata, ya Lata, ya Uzza, ya Manat. Di samping juga mengucapkan Wallahi. Abu Jahal itu zikirnya, selain mengucapkan Wallahi, dia juga mengucapkan ya Lata, ya Manat, ya Uzza. Manat, Lata, Uzza adalah tempat-tempat yang dikeramatkan. Lalu apa bedanya orang yang mengaku muslim sekarang dengan Abu Jahal? Sama-sama mengkeramatkan tempat, bukan masjid yang dikeramatkan, tempat mayat. Lata itu tempat mayat. Ya, inilah pentingnya kita belajar tauhid. Kalau kita nggak belajar, peluang besar kita pun bisa sama seperti mereka yang ada di sana. Inilah pentingnya ilmu. Hanifan muslimah disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 67, maksudnya adalah
orang yang berserah diri kepada Allah, menjauhi kesyirikan, condong kepada tauhid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbad dini ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hanifiyah, yaitu orang yang menjauhi segala kesyirikan, condong mendekati tauhid. Dan samha, agama yang mudah. Agama yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang mudah, banyak kemudahan. Ya. Syariat dirancang oleh Allah. Siapapun orangnya, selama dia sehat, selama dia normal badannya, pasti dia mampu melakukan. Ya. Tidak ada yang berat. Di sini hadis riwayat Bukhari nomor 23 garis miring 1. Kemudian selanjutnya al-ikhlasu. Apa itu ikhlas? Tadi sudah disebutkan, diulangi lagi. Al-ikhlasu, ikhlas itu huwa adalah anta budallaha wa la ta'budu ghairahu. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. La tusyriku ma'ahu ghairuhu. Tidak menduakan Allah dengan selain Allah. Nah, Abu Jahal bukan hanya menduakan, mentigakan. Uzala Tamara disembah semua. Ya. Li'anna musyrika ya'budullah. Jadi definisi musyrik secara umum adalah orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah, atau dibalik, menyembah selain Allah dan menyembah Allah, sama. Ya. Ada orang kafir, orang yang hanya menyembah selain Allah. Dua-duanya kekal di neraka. Ya. Wal musyrikuna alladziina isu ilaihim ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna wa yahujjuna wa yadhkuruna Allah katsiran lakinnahum yusyrikuna ma'allahi ghairuhu yad'una Allah wa yad'una ma'ahu ghairuhu yadbahuna lillahi wa yadbahuna li ghairihi yanduruna lillahi wa yanduruna li ghairihi. Orang musyrik yang dikirim oleh Allah seorang Rasul SAW. Nah, ini juga mengisyaratkan perbedaan Rasul dan Nabi. Kalau Rasul dikirim kepada siapa? Kepada kaum yang mayoritas musyrik. Sedangkan Nabi hanya melanjutkan saja. Ya, salah satu perbedaannya. Walaupun ada juga perbedaan yang lain. Yang paling besar adalah Rasul membawa syariat baru. Adapun Nabi melanjutkan syariat sebelumnya. Orang-orang musyrik di zaman Nabi masih hidup, yaitu suku Quraisy yang ada di Mekah dan orang-orang sekitarnya, mereka itu bukan orang yang malas ibadah. Mereka itu justru ahli ibadah. Orang musyrik di zaman Rasul ahli ibadah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka sedekah, bahkan mereka haji, bahkan berzikir kepada Allah. Buktinya apa? Kalau kita baca sirah Nabi, orang-orang musyrik Mekah itu kalau bersumpah dengan mengucapkan wallahi wallahi wallahi, berzikir kepada Allah. Orang musyrik, mereka menyekutukan Allah. Mereka berdoa kepada Allah sekaligus berdoa kepada selain Allah. Mereka menyembelih hewan kurban untuk Allah dan juga menyembelih untuk selain Allah. Mereka bernazar kepada Allah dan juga bernazar untuk selain Allah. Bernazar apa? Bernazar mewajibkan amalan sunnah untuk dirinya. Tadinya puasa Senin Kamis itu sunnah karena dia mendapatkan nikmat. Kalau nanti saya sehat dari penyakit, saya akan puasa Senin Kamis, ya. Maka jadi wajib karena diucapkan. Itu namanya nazar, ya.
Wa bima anna al-ibadata haqqun lillahi wahdahu fala budda min al-ikhlasi fiha bi an tuwajjaha lahu duna ghairihi wa hadha huwa al-farqu baina dinil musyrikin wa dinil muslimin. Dengan sebab ibadah itu adalah hak Allah saja, wajib untuk ikhlas, wajib ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Inilah perbedaan antara agama musyrikin dan agama kaum muslimin. Al-Hanifiyah millatu Ibrahim. Kenapa Al-Hanifiyah itu disebut sebagai agama Nabi Ibrahim? Al-jawabu fassara al-mu'allif rahimahullah al-hanifiyata bi annaha an ta'budallaha wa an tusarrifa al-ibadata lillah. Ta'budullaha bis-salati wa ta'buduhu bis-sawmi wal hajji wa du'a'i wa dhabhi wa nadri wa bi birril walidaini wa silatir rahmi wal ihsani ila jirani wal jihadi fisabilillah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wa bikafi nafsika 'anil fawahish wa 'anil muharramat ta'budullaha mukhlishan lahu din fa ibadatu la takfi wahdaha bal labudda ma'aha min al-ikhlas. Jadi penulis Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menafsirkan Al-Hanifiyah adalah engkau beribadah kepada Allah dan mengarahkan ibadah kepada Allah saja, baik itu sholat, puasa, haji, doa, sembelih, kurban, nazar, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali rahim satu kakek satu nenek, berbuat baik kepada tetangga, berperang di jalan Allah, amar ma'ruf nahi munkar, menjaga diri dari perbuatan keji, perbuatan zina dan seterusnya. Itu semua adalah ibadah kepada Allah dan tidak cukup ibadah saja, kecuali harus disertai dengan ikhlasan. Maknanya adalah tidak boleh kita menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Barangkali ini saja yang bisa dibacakan. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan, disilakan.